kita ke bagian terakhir dalam pembuatan peta, yaitu layout. Ya, layout adalah bagian terakhir memang dalam pembuatan peta untuk menyajikan petanya supaya kelihatan lebih menarik. Ini peta yang sudah kita buat tadi, sudah kita lakukan visualisasi data. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melayoutnya. Caranya klik project di sudut kiri atas, kemudian new print layout, kemudian kita tulis IR, misalnya judulnya IRDBD saja, dan kita OK. Nah, di sini saya perbesar dulu. Ini adalah jendela layoutnya kita, jadi kita akan melayoutnya di kertas ini. Jangan semua atribut harus berada di dalam kertas, tidak boleh ada di luar kertas. Pengaturan kertas bisa kita lakukan di sini. Kita klik kanan kertasnya. Di situ ada page properties. Nah, di sini kita bisa lihat ukuran kertasnya, kita bisa atur di sini. Saya pilih defaultnya saja A4. Ini saya coba perbesar dulu gambarnya. Oke, selanjutnya kita mau masuk, akan ada banyak tools di sini yang akan kita gunakan di sudut kiri, di bagian kiri ini. Kita akan gunakan satu-satu dan saya akan jelaskan fungsinya masing-masing. Yang pertama, kita akan memasukkan petanya terlebih dahulu. Komponen utamanya adalah peta, sehingga kita akan memasukkan di bagian awal. Kita klik add a new map di sini, kemudian kita klik drag, bikin kotak seperti ini. Jangan terlalu full karena nanti ada keterangan yang akan kita buat di sini. Kita geser sedikit. Oke. Petanya sudah masuk, namun terlalu besarnya. Dengan klik ini, move item content. Ini move item content untuk memindahkan peta yang ada di dalam. Nah, kita bisa geser-geser seperti ini, atau memperbesarnya. Untuk memperbesar, Anda bisa gunakan mouse dengan cara klik Ctrl, kemudian kita scroll ke depan seperti ini. Nah, ini akan memperbesar petanya supaya pulau-pulaunya kelihatan semua. Saya geser sedikit. Oke, ini sudah lumayan. Kemudian kita akan membuat grid. Grid itu adalah garis lintang bujur dan garis lintang utara, lintang selatan. Cara menambahkannya di item properties ini, kita scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini ada grid. Anda bisa klik grid, tanda segitiga ini, kemudian klik tanda tambah, add new grid. Nah, di sini ada grid 1, ini bisa diklik, kemudian modify grid. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, kita ganti dulu CRS-nya, karena di Quantum GIS untuk bisa memunculkan garis gridnya, kita harus beralih ke UTM zona 50S. Kita change di sini. Nah, teman-teman bisa, kalau belum ada di bagian atas ini, Anda bisa search di filter ini, misalnya nomornya 32750, atau Anda bisa juga mengetiknya UTM zone 50S. Setelah ketemu di bagian bawah ini, kita klik saja. Oke, selanjutnya kita buat intervalnya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita coba-coba saja, misalnya kalau kita coba 5000, nah, nanti kelihatan sumbunya seperti ini, terlalu padat. Kita ganti 10.000. Nah, oke, ini lumayan. Y-nya juga kita ganti 10.000. Oh, sorry, ini 1000, kita ganti 10.000. Oke. Ini bisa kita geser sedikit. Oke. Ya, setelah itu grid yang kita tambahkan, kita bisa menambahkan frame. Nah, frame di sini defaultnya no frame, tapi kita bisa tambah misalnya zebra.
Nah, dia kayak hitam putih kayak zebra. Kemudian Anda bisa gunakan frame lainnya kalau ingin. Kemudian kita tambahkan koordinatnya. Di sini ada klik draw koordinat. Klik draw koordinat. Nah, nanti dia akan muncul koordinatnya di masing-masing lintang ini, garis ini. Nah, karena yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini masih tipenya horizontal, kita kasih dia vertikal. Jadi yang di bagian left kita ganti vertikal, di bagian right juga kita ganti vertikal. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, sudah pas. Nah, kemudian kita akan membuat judul. Judul petanya ini apa? Itu kita ambilnya di sini, add new label yang huruf teks ini, T. Klik, kemudian kita bikin judul mungkin di sini. Nah, kemudian mengisi teksnya di sini. Oke. Misalnya judulnya adalah Peta IR DBD Kota Makassar. Misalnya tahun 2020. Misalnya. Ini contoh saja ya, Pak. Ini kemarin menggunakan data, bukan data, hanya data simulasi, bukan data sebenarnya. Nah, di sini kita bisa atur fontnya, hurufnya ya, besarnya misalnya 12. Kemudian fontnya, warna font di sini bisa diatur. Kemudian Anda bisa mengatur letaknya, rata kiri, rata kanannya, tengah. Nah, ini saya pakai center saja. Oke, ini cukup. Kemudian saya akan menambahkan arah mata angin. Di sini kita bisa klik ini, add new north. Klik sini, kemudian bikin kotak. Taruhlah, saya taruh di sini. Nah, dia akan muncul arah mata anginnya. Nah, ini bisa diganti-ganti, bisa diklik search directory-nya bagian sini. Nah, di sini ada macam-macam, Anda boleh gunakan yang ini atau yang lainnya. Nah, seperti ini misalnya. Ini fill color-nya, saya coba ganti warnanya abu-abu sedikit supaya ini kelihatan. Oke. Ini kita atur letaknya. Setelah itu kita masukkan scale atau skala batang. Ini ada scale bar di sini. Kita bikin di sini. Oke. Ini udah cukup. Saya taruh di atas. Anda bisa menggunakan jenis-jenisnya, ada stylenya di sini. Anda bisa ganti-ganti sesuai keinginan. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan legenda. Ini legend. Ini kita bikinnya di sini saja. Nah, ini legendnya. Ini kita klik. Nah, kita kasih title di sini, misalnya keterangan. Saya tulis gini saja, keterangan di title ini. Kemudian ini masih bisa diganti tulisannya. Yang penting auto update-nya diuncentang dulu atau dihilangkan. Oke, kemudian kita bisa edit yang ada di sini. Misalnya ini adalah kategori incident rate, kita mau ganti Makassar Kecamatan. Caranya untuk mengganti, klik ini, gambar pensil dan kertas. Nah, misalnya di sini kategori incident rate DBD misalnya. Dan oke. Nah, oke. Ini sudah. Kemudian Anda boleh memasukkan logo atau gambar, logo organisasi Anda misalnya, itu di sini, new picture. Nah, ini misalnya saya buka logo. Oke.
Kemudian image source di titik 3 ini kita klik. Kemudian kita cari logo kita ya. Unhas misalnya. Nah, ini misalnya karena saya dari Unhas, ini saya klik, kemudian saya open. Oke, ini logonya sudah masuk. Nah, kita bisa tulis lagi nama pembuatnya pakai teks di sini. Sorry ya, pakai teks. Kita bikin di sini. Kemudian misalnya sumber datanya kita bisa tulis juga pakai sini. Misalnya saya tulis nama saya saja, dibuat online. Kemudian nama saya. Oke. Ini kita bisa atur fontnya, besar hurufnya, misalnya 12. Jenis fontnya juga bisa diatur di sini. Kemudian rata tengah. Oke, silahkan diatur. Oke, sederhananya seperti ini petanya. Jadi ini saya kasih bold saja dulu fontnya supaya menarik. Oke, peta DBD. Peta ini sudah jadi, layout kita sudah jadi, sisa kita ekspor ke sebagai gambar. Nah, dia sudah memenuhi kriteria peta, penyajian peta. Selanjutnya untuk mengekspor kita bisa klik ini. Anda bisa mengekspor as image, bisa dalam bentuk SVG atau dalam bentuk PDF. Saya coba dalam bentuk image saja dulu. Klik ini, kemudian judulnya apa? IRDBD Makassar misalnya, kemudian saya save. Kalau ada muncul jendela seperti ini, lanjut saja. Ini resolusi yang ditawarkan, saya save saja. Oke. Nah, kita bisa membuka petanya di sini misalnya. Nah, ini petanya sudah dalam bentuk gambar dan sudah siap untuk dibuat atau disajikan di laporan atau kalau Anda bikin tesis atau skripsi bisa disajikan di situ. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa di subscribe channel saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.